دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيدك وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم وانت علي فالحمد لله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. ولم نسلم رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلمه في الدارين. Bab sunahi. Jadi kita nasoi pada juga panjang atau penyusunnya Imam Nawawi Al-Bantani. Bab sunahi bab dua. Jadi di dalam itu yang dibahas dua. Bab sunahi. Wa fihi salasuna mau'idatan arba'atun akhbarun wa baqi asarun. Di dalam bab sunahi ini ada 30 mau'idhah. 30 mau'idhah. Jadi ucapan yang baik-baik, ucapan peringatan, senantiasa mengingatkan. Arba'atun akhbarun, 4 itu adalah khabar. Akhbar. Jadi akhbar itu adalah hadis baginda Rasul. Wal baqi asarun, sisanya itu asar. Wa ta'ni bil akhbari aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bil asari aqwalus sahabati wa tabi'in. Jadi maksudnya kami menegaskan kata Imam Nawawi, akhbar itu maksudnya adalah ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan asar itu adalah ucapan sahabat dan tabi'in, maka dinamakan asar. Faminhu khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-iman billah wa naqlil muslimin. Faminhu wal maqalatul ula minal munabbihati sunnahiyati ma'ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi di antaranya makalah yang pertama adalah larangan yang sifatnya dua. Adalah hadis yang diriwayatkan dari baginda Nabi SAW. Hadis itu berbunyi khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Jadi kata baginda Rasul, 2 perkara tidaklah ada sesuatu yang lebih utama dari keduanya. Jadi 2 perkara itu adalah lebih utama dan tidak ada selain keduanya itu yang lebih utama dibandingkan 2 ini. Yang pertama adalah al-imanu billah wa naqlil muslimin. 2 perkara itu adalah iman kepada Allah. Jadi yakin kepada Allah, antu'mina billah. Jadi iman kepada Allah, wa naqlil muslimin, dan memberikan kemanfaatan untuk orang muslim. Iman itu tak bisa dijaga. Jadi kata Imam Samarkindi, iman itu ada 2. Kadang-kadang iman itu kepada orang itu adalah pemberian, anugerah. Kadang-kadang iman itu adalah pinjaman. Kata Imam Samarkindi dalam kitabnya, iman yang memang itu adalah anugerah dari Allah, yang bersangkutan orangnya senantiasa melaksanakan amal ketaatan dan di dalam ketaatan. Kalau orang itu melakukan maksiat, senantiasa bermaksiat kepada Allah, maka iman yang ada kepadanya, yang ada di dalam dirinya adalah pinjaman. Maka namanya pinjaman sewaktu-waktu bisa ditarik oleh si yang punya. Mudah-mudahan iman yang kita punya adalah anugerah dari Allah. Amin. Wa naqlil muslimin. Yang pertama tadi iman kepada Allah, yang kedua wa naqlil muslimin. Jadi memberikan kemanfaatan untuk orang-orang Islam. Fil maqali aw bil jahi aw bil mali aw bil badani. Memberikan kemanfaatan boleh jadi dengan ucapan. Maka ada hadis Rasulullah ad-dinun nasihat. Maka dalam agama itu nasihat. Maka kita senantiasa seringkali memberikan nasihat kepada orang. Termasuklah saya berada di depan megang ini, diantaranya adalah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis
Jadi kita senantiasa saling berwasiat di dalam perkara yang hak dan perkara kesabaran. Maka di antara memberi kemanfaatan kepada orang muslim itu adalah dengan ucapan au bil jadi atau dengan kedudukan. Bapak-bapak mungkin nak bantu royong gotong royong tak bisa, tapi bapak-bapak sebagai pejabat maka bantu dengan demikian. Bantu dengan kedudukannya, membantu orang miskin tak mampu umpamanya maka bantu dengan kedudukannya, bantu dengan kebijakannya. Au bil mali, tidak memiliki jabatan tetapi memiliki harta, bantu dengan harta. Au bil badani, ngomong tak bisa, kedudukan tak punya, harta tak punya, yang punya cuma badan kekar, maka berilah bantuan kepada orang-orang muslim itu dengan badan. Jadi jangan kekar saja badan. Ini sudah ngomong tak bisa, menyakitkan orang, punya kedudukan juga menyakitkan orang, harta juga pelit, badan juga tak bisa. Jadi apa yang diandalkan dari kita? Maka berilah manfaat kepada sesama muslim itu dengan ucapan atau kedudukan atau harta atau badan. Jika memilih saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, "Man asbaha la yanwid dzulmah ala hadin, ghufir lahu ma jana." Jadi kata baginda Rasul, barang siapa yang masuk waktu pagi dan ia tidak berniat mendolimi seseorang, maka dikampuni baginya dosa-dosa yang tampak. Jadi besok pagi, maka dianjurkan kita niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi niatul mukmin khair min amalihi, kata baginda Rasul. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Bahasa amal sudah kita kemarin, bahasanya kita sudah. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang masuk waktu pagi sedangkan ia berniat tidak akan mendolimi seseorang, maka diampuni baginya dosa yang tampak. Nanti mau tidur, niatkan yang banyak-banyak. Nanti habis subuh nak sholat, subuh berjamaah. Habis subuh aku nak zikir, habis subuh aku nak ngaji, niatkan yang banyak. Kalau umpamanya nanti habis subuh tak bisa berbuat itu, sudah dicatat amalnya oleh Allah, pahalanya Allah catat. Besok niatkan akan membantu sesama muslim yang membutuhkan. Tak membantu umpamanya karena utul, itu persoalan lain. Maka niat itu menempati yang bagus. Maka dikatakan dalam kitab Al-Qur'an itu, kalau ada seorang muslim berwudu kemudian tidur merebahkan badannya, dia berniat untuk sholat malam dan kebetulan tidurnya itu menyebabkan dia tidak bangun malam, tapi kesulitan sangatkan kenyang. Tapi sudah niat, maka Allah akan menjadikan tidur itu sebagai sedekah, pahala sedekah untuk dirinya. Bayangkan baiknya Allah, lampun Allah lampun. Maka saya propai penyanyinya, niat tahun ada haji, niat tahun ada berdoa. Nyata tak mampu, otak tak mampu mesin mau dipercaya lakon senin kemis kadang tak lakon, enggak. Dan niat banyak. Masalah depan ada Pak Allah. Seperti niat. Yang menolak kita tentang posisi kalau niat, posisi ketahuan di lakungan. Jadi yang dalam musik tidak menjangkeng. Bikin juga niat karena kawan dan kau nambah bini aja. Dan gua ada bisa tahu, gua di sana di bini gua berkilo tak bini. Jadi nampak, jadi bagus ya. Dan banyak yang mencari. Ini ya, maka kata Rasulullah begitu. Barang siapa yang masuk waktu pagi sedangkan ia tidak berniat mendolimi seseorang, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang tampak. Wa man asbaha yanwi nusratan madlum. Barang siapa yang masuk waktu pagi tidak mari sobu, tahu kita sobu, kita sobu dari ya. Barang siapa yang masuk waktu pagi, ia berniat akan menolong orang yang terdolimi, wa qadha hajatil muslim, dan melaksanakan hajat atau kebutuhan orang Islam, karena lahu ka ajri hajjah
mabruratin, maka niat tadi baginya oleh Allah dicatat pada haji mabrur. Oh iya, niat ini aku niat nolong orang tak boleh saya dolim. Ya dolim banyak kan, dolim. Ilaku lagi boleh, kadang-kadang boleh, kadang-kadang itu boleh. Ayo itu dolimnya mana waktu, kadang-kadang itu saya kadang-kadang itu kok mampu nolong, nggak sejuta makan. Nolong ini orang yang sesat, nolong apa boleh lah. Maka karena lahu ka'adri hajatin mabruratin, niat tadi untuk menolong orang yang terdolimi dan melaksanakan hajat orang Islam, niatnya bagi dia dicatat seperti pahala haji mabrur. Haji mabrur gabung Allah. Kata Allah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji mabrur itu tak ada balasan kecuali surga. Tak bisa mulai ditolongnya ke surga. Keluar tu. Ya bola juga orang pelakor rumah tak mampu, kadang separuh juga dunia, malah orang privat juga sediasi mulai keluar 200 untuk sampean seket amat belumnya bola lain yuna kakak jadi kalau boleh nak sih nak gratis tapi nyari barokah kakak tarang. Wah, baru kayak makan. Jadi berkah manfaat itu makan. Maka apa anak-anak kalau ngaji itu mesti kerja. Buat nanti mana ngaji itu kok. Mondok modern salah modern mesti harus khidmat pada guru. Karena memang syarat ilmu manfaat dan barokah cuma 2. Mungkin kalau mungkin terjadi kempakan kalau ngaji tujuh di kamar apa lagi ilmu naku dari paling kini dunia sampai kan dia berapa lebih gampang kilometer gampang banyak tapi yang menunggu sama tapi manfaat berbarokah itu dua syarat. Setelah manfaat yang berbarokah kedua sektor kudu khidmat kedua anak tim kedua jauh dalam rem dua lagi yang kita mariak jauh lepas kita mari jauh air koras kita mari air saya koras kedua jauh WC tempat luang bisa mari saya nggak sampai di anak di gunung Sorok saya nggak cerita lapor karena boleh jadi berkah ilmunya lewat itu khidmat berkala tim keguruan. Itu kata ulama, khidmat ala tim guru besar. Maka itu harus mimpi diri ini kau tak pulang karena tentang kiai itu. Mungkin apa-apa ngare tapi apa? Untuk orang binatang uang pergi aku biasa, makanya hadir biasa. Tapi jangan tunggu orang yang ngaji kan? Itu. Nah, jadi biar tak heran. Kalau ingin punya bulan di Paret, beli nasi, beli rokok, nyaman lah, ngaji mah. Berarti beli guru kan ngaji, maka ngaji itu sebagai beli rokok, beli Samsu, Marlboro, Sampurna. Tanya kita ambil, Sampurna, ada tuh rokok di mana ini pesan kecil. Nah, ini modern milenial nyaman dengan milenial lagi. Tanya Ustaz boleh itu rokok, ada paling pes-pes begitu. Aku bersyukur dengan aku. Ya apa di aku? Papa aku juga ekstra juga ada pikiran. Ini sering juga gigir toh. Ini saja. Lain aja mengisar gigir toh. Ini jangan toh dia mengisar nyaman. Lewat waktu ini kebetulan saya gigir toh jadi ser. Nah ini. Nanti saya menangkap waktu. Menangkap waktu berarti langkah aku enggak ini ya setengah. Kita musyawarah. Di waqala alaihi salatu wassalam ahabbul ibadi ila Allah ta'ala anfa'un nas binnas. Jadi kata baginda Rasul lebih dicintainya hamba-hamba di sisi Allah adalah lebih manfaatnya manusia kepada manusia yang lain. Ambil manfaat bahwa
Jadi kalau tidak bisa memberikan manfaat maka jangan mendatangkan mudarat. Jadi kalau tak bisa menyenangkan jangan dirusakkan. Ada tangtu berakhir. Salah tak bisa bersenang jangan nyakitin. Ada diri sendiri. Salah tak bisa bersenang jangan bersusah. Tak bisa tersenyum, tak bisa ketemu tertawakan orang jangan menyembuhkan orang. Maka memberikan manfaat kepada orang itu banyak caranya. Maka kata Allah, lebih dicintainya seorang hamba di sisi Allah ada lebih manfaatnya manusia kepada manusia yang lain. Wa afdalul a'mal idkhalus sururi ala qalbil mu'minin. Kemudian kata baginda Rasul, lebih utamanya amal adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang mukmin. Jadi memasukkan kebahagiaan banyak. Bulan puasa ini yang beri sedekah telah saya punya. Kami sedekah, disedekah dengan caranya masing-masing dan dengan kemampuannya masing-masing. Mohon kata mohon puji orang itu. Kata mohon kemudian ganteng. Ada yang juga sih ada juga orang itu. Kata mohon lagi yo cubikan-cubikan ke, dan lapin ke. Nah, aku ada sih aku diri kok jangan mau dari kok ada. Tahu itu mana dia ngomong orang dia. Cuman karena tidak cocok ada senang itu harus suruh jadi memasukkan kebahagiaan kesenangan oleh orang dia pasti dijerangkong di odi aduh lambung ditambah-tambah sakit aja mati iya kok ya sok ya ikut nambah aduh tambah sakit aja mati aduh tersambung aja tengok jadi kenapa bijak pun akan dunia ada apa itu lepas ada mah jadi sangat senang kita faham surah kan kalau mukmin kesenangan kesenangan oleh mukmin jadi kita faham surah anak kalau mukmin ia tuh tujuan kau yang siapa karena kau yang tidak mudahnya jadi masukkan kebahagiaan ke atas hati orang mukmin atau dalam hati orang mukmin yang menolak dengan kebahagiaan itu kelaparan atau membuang darinya kesulitan atau melaksanakan hajat baik itu hutang dan sebagainya. Atau yang tidak beinan atau melaksanakan hutang. Jadi bantu menyeutang. Beinan menyeutang. Jadi menyeutang menautangan diberi. Dan punya kita sadar karena mereka ngaji antara ini sih. Malu kita ngaji kan bantu terus utang lagi yang para bantu. Kita kemudian dikasih. Ini baru jual tanah. Yang tadi saya boleh usaha mereka ngaji orang mandi ya teh duit itu mah beri arwah ini nggak teman aja muncul aja ramai. Aja di sebulan selawat. Kadang terus seminta mesin aku TV itu bagus. Tidak sadar kan punya utang. Ayo aku banyak ya banyak. Iya. Jika Nabi yang tidak mudainan. Jadi bantu saudara kita butuhkan sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan hadis baginda Rasul. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah amal kita diterima oleh baginda Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.